kita. Salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, kita kembali lagi bertemu di acara Habatus ini. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kembali Tuhan membawa kami untuk belajar firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pimpin hati dan pikiran kami semua supaya kami mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, pernah nggak kalian mengalami tekanan dari seseorang yang sangat adik-adik takut, ya, menakutkan gitu bagi adik-adik? Misalkan ada temanmu yang jahat sekali sama kamu, menjajah kamu. Artinya apa menjajah? Kamu harus menuruti segala perintah yang dia minta. Misalkan gini, Andi, misalkan kamu tidak boleh berteman lagi dengan si A, misalkan, ya. Nah, awas kalau kamu kelihatan berteman sama saya, nanti pulang sekolah kamu akan saya gebuk, misalkan pukul gitu, ya. Nah, atau nanti akan saya robek-robek buku kamu kalau kamu tidak mau memberikan contekan, misalkan di sekolah, ya. Atau awas ya, nanti setiap kamu lewat ke rumah aku akan kukejar kamu. Nah, sehingga menimbulkan adik-adik, malah saya nggak mau sekolah, aku takut sama orang itu, misalkan, ya. Nah, sehingga hati kamu tidak ada ketenangan dan kedamaian karena kamu dijajah, kamu ditakut-takuti oleh teman kamu itu. Misalkan mulai sekarang kamu harus curi, misalkan buku atau peralatan tulis dari si C, misalkan. Kamu harus ikutin perintah saya. Kalau kamu tidak mau, akan saya laporkan misalkan ke papa saya karena papanya seorang polisi. Biasa suka gitu, ya. Ada anak-anak yang ngejago gitu, ya. Nah, tetapi adik-adik jangan takut, karena di Alkitab juga pernah ada seseorang yang mengalami ketakutan karena dijajah oleh satu bangsa, ya. Kita akan membaca di 2 Raja-Raja 13 ayat 1-9. Dengerin, ya. Yoahas raja Israel. Yoahas putra Yehu menjadi raja Israel pada tahun ke-23 masa pemerintahan Yoas putra Azia atas Yehuda. Ia memerintah 17 tahun lamanya, tetapi ia jahat dalam pandangan Tuhan, sama seperti Yerobeam putra Nebat yang menyebabkan bangsa Israel berdosa. Maka Tuhan menjadi sangat marah terhadap Israel dan membiarkan Raja Hazael dari Aram serta Ben-Hadad putranya menjajah mereka. Tetapi Yoahas berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan mendengar doanya karena Tuhan melihat segala kekejaman Raja Aram yang menjajah Israel pada masa itu. Lalu Tuhan membangkitkan seorang pemimpin bagi orang Israel untuk menyelamatkan Israel dari kekejaman orang-orang Aram. Setelah itu negeri Israel diliputi suasana aman dan tentram seperti yang dulu mereka alami. Nah, Yoahas ini sebenarnya adalah seorang raja yang tidak taat kepada Tuhan karena dia membawa bangsa Israel menjauh dari Tuhan, berbuat dosa. Apa ya dosanya? Biasanya apa coba? Menyembah patung-patung berhala, bukan menyembah Tuhan yang hidup, ya. Akhirnya apa? Tuhan membiarkan bangsa Israel dijajah oleh bangsa Aram, ya. Tadi namanya rajanya bangsa Aram itu Raja Hazael dan Ben-Hadad putranya, ya. Membiarkan bangsa Israel hidup sengsara, dijajah, ditindas oleh Raja Aram, ya. Nah, akhirnya apa? Ingat Yoahas kepada Tuhan untungnya. Dia datang merendahkan diri, minta pertolongan kepada Tuhan. Dia mengakui bahwa Tuhan itu Tuhan yang
besar, yang satu-satunya yang harus disembah. Akhirnya apa? Tuhan sayang nggak? Tuhan sayang kepada orang yang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh minta pertolongan. Jadi Tuhan merasa dianggap, wah, anak ini ternyata menganggap saya nih sebagai Tuhan yang besar, ya. Nah, akhirnya karena Raja Yoahas ini datang kepada Tuhan minta pertolongan, Tuhan menolong, ya. Tuhan membangkitkan seorang pemimpin sehingga Israel bisa menang dari Aram. Dan akibatnya apa? Bangsa Israel kembali hidup tentram, hidup senang, hidup lepas dari penjajahan, ya adik-adik. Nah, jika di antara kita semua yang saat ini mendengar firman Tuhan mengalami ketakutan yang sangat karena dijajah oleh seseorang yang membuat adik-adik malas belajar, malas sekolah, malas melakukan sesuatu, adik-adik datang kepada Tuhan seperti Yoahas tadi. Tuhan pasti mendengar doa adik-adik, Tuhan pasti menolong dengan cara Tuhan yang ajaib. Oke? Adik-adik percaya? Nah, karena kita ada teladan bahwa orang yang datang kepada Tuhan pasti Tuhan tolong. Kita minta ampun, kita mengakui kesalahan-kesalahan dan segala hal yang Tuhan tidak suka, kita akui yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Kemudian Tuhan pasti tolong, Tuhan memberikan ketentraman, damai sejahtera di dalam hidup kita seperti yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Oke? Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan akan melenyapkan segala ketakutan yang kami alami. Tuhan akan melenyapkan segala tekanan yang kami alami dari orang-orang yang menjajah kami selama ini. Bapa, Tuhan membela kami. Kami percaya seperti Tuhan membela bangsa Israel dari Raja Aram. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan